Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Saya buka masker dulu. Di tengah peristiwa alam dengan hujan yang deras, guntur yang menggelegar, tadi spontan perasaan apa yang muncul dalam diri kita? Mungkin juga ada perasaan betapa kerdilnya kita di tengah alam ini. Selama pekan suci ini cuaca cukup panas, bahkan sampai 39 derajat Celcius. Kita mulai dari Minggu Palma, Misa Krisma, Kamis Putih, Jumat Agung, hingga tadi malam perayaan Vigilia Paskah. Kita berada dalam situasi suhu yang cukup panas dan butuh air minum yang lebih banyak agar kita tetap sehat. Dan pada hari ini Tuhan kasih kita hujan air yang cukup banyak, sehingga sampai agak banjir juga daerah depan sana. Yang biasanya duduk nyaman akhirnya harus memilih tempat. Tetapi menarik, peristiwa alam ini pada hari raya Paskah ini terjadi untuk mengatakan bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang telah mengalahkan maut, yang kita rayakan dengan gembira, menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jangan takut. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus yang bangkit dari antara orang mati menjadi buah sulung kebangkitan kita, orang-orang yang telah dibaptis dan percaya kepada Yesus. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran anak-anak, ibu, bapa dalam satu keluarga merupakan bentuk konkret gereja yang telah ditampakkan, yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Mungkin tadi malam ada di antara kita yang tidak bisa mengikuti perayaan malam Paskah. Mungkin karena faktor usia, jarak, atau banyak alasan. Tetapi pada hari ini kita semua dikumpulkan di sini untuk ikut bergembira merayakan peristiwa kebangkitan Yesus. Sehingga kita semua sekali lagi diteguhkan dalam iman kepercayaan akan Yesus. Jika peristiwa yang dialami Yesus itu hanya berhenti pada penyaliban, dia wafat di salib, kita hanya memandang dia sebagai manusia biasa. Tetapi peristiwa hari ini, Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati adalah peristiwa yang luar biasa. Satu-satunya manusia yang sudah mati, yang kemudian dibangkitkan oleh Allah, telah menunjukkan kepada kita betapa kasih Allah menyertai kita, mendampingi kita. Sehingga peristiwa Yesus juga akan menjadi peristiwa hidup kita. Kita yang percaya kepada Yesus akan hidup selama-lamanya. Sebagaimana Yesus katakan kepada para muridnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Karena Yesus yang bangkit tidak akan mati lagi. Dan begitu juga kita yang dibangkitkan bersama Yesus tidak akan mati lagi. Karena kita telah ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Dan kepada kita diberikan ganjaran hidup yang kekal. Kita tidak akan selamanya di dunia ini. Kita akan bersama dengan Yesus di tempat yang telah disediakan oleh Allah baginya dalam surga. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dalam hidup ini mempersiapkan hidup yang akan datang. Kita meneladan Yesus. Sebagaimana Yesus hidup di dunia sebagai manusia, dia menderita. Sekalipun dia tidak bersalah, dia dijatuhi hukuman mati. Itu juga yang kita alami dalam perjalanan hidup kita sebagai umat beriman. Betapa kita sering
diejek, difitnah, bahkan dianiaya karena mengatakan kebenaran. Kita membantu menolong orang tetapi kita tidak mendapat pujian, bahkan kita dihina. Tetapi Yesus telah menunjukkan kepada kita teladan ketaatan sampai akhir. Ketaatan Yesus itulah yang diganjar oleh Allah dengan kebangkitan yang kita rayakan hari ini. Saudara-saudari, dalam misa hari raya kebangkitan Tuhan ini, kepada kita diperdengarkan pengalaman-pengalaman murid-murid pertama. Bagaimana para rasul itu menceritakan kisah bersama Yesus ketika masih hidup dan akhirnya wafat disalib dan bangkit dari antara orang mati. Itulah yang diwartakan, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan berkumpul menjadi orang-orang Kristen, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ternyata sharing pengalaman itu bisa membuat orang lain yang sempat mungkin mau menyerah dalam hidupnya, orang yang sudah berputus asa, lewat cerita iman yang kita sampaikan, yang kita bagikan, ada orang yang kemudian bangkit dari keterpurukan. Lewat sharing cerita iman yang kita bagikan, ada orang yang kemudian memilih untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadi hidup yang baru. Orang yang sebelumnya tidak pernah ke gereja, orang yang sebelumnya mungkin tidak mengakui adanya Tuhan sekalipun dia mengaku Katolik, tetapi lewat perjumpaan, lewat sharing iman, lewat uluran tangan, mereka mau bertobat dan kembali. Ada yang kemudian mulai lagi mendekat ke gereja, ada lagi yang mulai berdoa, selama ini tidak pernah lagi mau berdoa. Itulah pengalaman juga yang saya alami dalam masa Prapaskah 40 hari. Ketika ada seseorang yang datang kepada saya dan di wajahnya terlihat wajah keputusasaan. Dia merasa hidupnya begitu malang, apa yang dia perjuangkan sepertinya sia-sia. Hingga akhirnya saya memberikan kepada dia sebuah kisah tentang seorang petani yang mempunyai seekor kuda. Suatu ketika petani itu membawa kudanya dan bekerja di ladang. Dan setiap hari begitulah yang terjadi, sehingga kuda ini menjadi sangat berarti baginya. Suatu ketika kuda itu hilang, dan ketika kuda itu hilang, dia sangat sedih, sehingga tetangga-tetangganya datang untuk menghibur dia. Kudamu yang satu-satunya yang selalu membantumu itu hilang, kasihan ya. Lalu petani itu berkata, malang atau untung, semua rencana Tuhan. Kemudian tak berapa lama, 1 bulan kemudian, kuda itu kembali. Ternyata dia kembali tidak sendirian. Dia membawa 10 ekor kuda liar dari hutan. Ketika melihat itu, tetangga-tetangganya berkata, kamu beruntung sekali, kudamu yang hilang dapat kembali. Dan dia datang tidak sendirian, dia bersama 10 kuda yang lain. Dia berkata, untung atau malang, semua rencana Tuhan. Kemudian tak berapa lama, ketika 10 kuda liar ini mau digunakan untuk bekerja, anaknya, anak laki-laki satu-satunya, mencoba menjinakkan 10 kuda liar itu. Tak diduga ternyata anaknya jatuh dari kuda dan kakinya patah. Lalu tetangga-tetangganya datang menghibur dia. Anakmu satu-satunya, kasihan sekali, kakinya patah hanya untuk menjinakkan kuda-kuda liar itu. Lalu petani itu berkata, malang atau untung, semua rencana Tuhan. Tak berapa lama kemudian situasi negara sedang perang, dibuatlah pengumuman agar semua anak laki-laki diwajibkan untuk ikut ke medan perang. Maka ketika dibuatlah pendaftaran semua anak laki-laki yang harus dibawa medan perang, dan ketika sampai ke kampung itu, panglima itu melihat anak laki-laki satu-satunya petani ini kakinya patah, maka dia tidak dibawa ke medan perang. Dan terdengarlah berita bahwa semua anak laki-laki yang dibawa ke medan perang semuanya meninggal. Untung atau malang, semua rencana Tuhan.
Sebuah ungkapan yang saya sampaikan dan saya ceritakan dan akhirnya membawa sebuah perubahan dalam pola pikir, memandang pengalaman-pengalaman hidup. Sehingga akhirnya kita akan berkata, semua jika Tuhan rencanakan, maka Tuhan sendiri yang bekerja. Lewat peristiwa kubur kosong, kepada kita disampaikan bahwa kebangkitan Yesus sungguh-sungguh terjadi. Bagaimana Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus ketika hari masih gelap dan melihat batu penutup telah diambil dari kubur. Pertama-tama yang dia sangka adalah Yesus dicuri, jenazah Yesus dicuri. Maka dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang dikasihinya. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kabar yang dibawa oleh Maria Magdalena ini didengar oleh Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, sehingga mereka berlari-lari ke kubur yang dimaksudkan itu. Dan keduanya tiba dalam waktu yang berbeda. Murid yang dikasihi itu lebih dahulu sampai di kubur. Ia melihat dan kain kafan terletak di tanah tetapi ia tidak masuk. Sementara Simon Petrus yang tiba kemudian masuk ke dalam kubur dan melihat kain kafan terletak di tanah, dan dia melihat bahwa kain peluh yang tadinya di kepala Yesus terlipat tersendiri di tempat yang lain. Dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar berita dari Maria Magdalena, mereka memastikan. Dan ketika melihat semua yang terjadi, Simon Petrus mengambil keputusan bahwa Yesus tidak dicuri. Kalau dia dicuri, maka semua kain itu akan berserak. Tetapi semuanya seperti sudah direncanakan. Siapa merencanakan? Allah. Maka kebangkitan Yesus adalah sebuah rencana Allah, agar kita semua percaya bahwa Yesus tidak tinggal dalam kematian, dalam kubur, tetapi dia kembali ke surga, kembali ke pangkuan Allah, kembali bersama Allah. Maka saudara-saudari, bagaimana pertumbuhan iman kita akan kebangkitan, itu adalah sebuah proses. Tidak semua yang hadir di sini barangkali langsung percaya. Coba bayangkan ketika kita 2000 tahun yang lalu berada bersama murid-murid dan kegemparan terjadi, Yesus telah bangkit. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Mungkin saat ini ketika kita mendengar berita kebangkitan, peristiwa 2000 tahun yang lalu itu agak sulit kita bayangkan. Karena kita semua yang menjadi pengikut Kristus sudah mempercayainya. Tetapi bagaimana hatimu tergerak oleh peristiwa kebangkitan, meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru, inilah proses yang terus-menerus. Sebagai anggota gereja kita dipanggil untuk semakin bertumbuh dalam iman. Semoga peristiwa kebangkitan yang kita rayakan hari ini menyemangati kita semua. Jangan takut. Jangan takut untuk menderita. Jangan takut untuk menjadi pelayan di antara kamu. Sehingga lewat pelayanan yang kita buat, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan gereja, kita sungguh-sungguh mewartakan bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita. Maka cara terbaik untuk menyanyikan haleluya dalam hidup ini adalah ketika kita mampu berbagi cerita tentang kebangkitan Yesus yang kita alami secara pribadi. Bagaimana kamu sampai sekarang tetap bertahan beriman meskipun kamu menghadapi berbagai tantangan, cobaan dan kesulitan hidup. Karena kamu percaya, karena kita percaya, Yesus sungguh-sungguh ada di tengah kita. Dia yang telah disalibkan, telah bangkit pada hari yang ketiga, dan dia telah memberikan janji kepada kita, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekali lagi saya menyampaikan kepada kita semua, selamat Paskah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.